saya John Bola. Saya koordinator divisi pengorganisasian dan advokasi. Tugas dari divisi ini adalah mengorganisir kelompok-kelompok dampingan, kelompok-kelompok basis di desa-desa dampingan, dan juga mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang ada baik di kabupaten maupun di desa-desa, seperti penyusunan peraturan desa dan juga advokasi bagi kebijakan-kebijakan yang ada di desa yang nanti berpihak pada perempuan dan anak. Nama saya Susan Buenau, saya di Sanggar Suara Perempuan sebagai staf divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi. Kegiatan saya sehari-hari lebih banyak mendampingi kelompok yang dibentuk di komunitas. Ada beberapa desa dampingan yang kami miliki. Kemudian bila ada kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga yang terkait dengan penguatan kapasitas, biasanya kami terlibat. Itu kegiatan kami sehari-hari. Nama saya Oleando Aryo Linokas. Saya bekerja di divisi pengorganisasian kelompok. Kami selalu mendampingi kelompok yang ada di desa. Khususnya kami mendukung di dalam program Envision yang mana bermitra dengan Wana Visi Indonesia. Baik, nama saya Yeni Persulesi, saya koordinator divisi penguatan kapasitas. Tugas dan kewajiban di divisi penguatan kapasitas mengkoordinir dan melakukan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas, baik itu kelompok dampingan maupun stakeholder. Kemudian mencari informasi tentang jenis-jenis penguatan kapasitas yang dapat dikembangkan bagi kelompok dampingan, kemudian stakeholder maupun staff. Kemudian mendata perempuan-perempuan potensial yang ada di tingkat basis. Dan juga melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas di lembaga. Nama saya Sarci Maukari. Saya sebagai koordinator divisi pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. Keseharian kerja kami menerima bila ada pengaduan dari perempuan dan anak korban kekerasan, maka kami melakukan konseling penguatan, kemudian asesmen kebutuhan korban, dan bila korban memutuskan untuk kasusnya diproses secara hukum, maka kami mendampingi untuk melaporkan kasusnya secara hukum di Polres, kemudian pendampingan untuk pelayanan kesehatan, pendampingan untuk pengambilan BAP dalam proses penyelidikan, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan dari kejaksaan sampai pendampingan penguatan untuk proses persidangan. Nama saya Yunriko Limon, bekerja di Sanggar Suara Perempuan pada divisi pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Tugas saya sehari-hari mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, diawali dari proses konseling di lembaga, kemudian sesuai keputusan korban, jika korban memutuskan melapor ke tingkat kepolisian, maka kami mendampingi korban melaporkan kasusnya ke polisi, dilanjutkan dengan pendampingan di kejaksaan hingga kasusnya disidang di pengadilan. Untuk kasus-kasus di mana korban memilih untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan, maka kami mendampingi korban dalam penyelesaian di tingkat desa maupun di tingkat keluarga. Terima kasih. Nama saya Oscar Nobatunis, bertugas di divisi pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, juga pendampingan pelaku. Nah, untuk pendampingan pelaku itu khusus untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan maksud konseling yang dilakukan itu agar jangan sampai kejadian kekerasan terhadap perempuan atau anak dalam rumah itu terulang kembali. Itu saja. Terima kasih. Nama saya Lili, saya staf divisi komunikasi, informasi, dan publikasi. Peran kami di lembaga, kami mendesain media,
baik itu media elektronik maupun media cetak. Kami juga mengelola media sosial. Kami juga membuat beberapa film pendek maupun film dokumenter sebagai bahan sosialisasi dan kampanye. Nama saya Nani, nama lengkapnya Waris Caturstiani. Saya di SSP sebagai koordinator keuangan dan kesekretariatan. Tugas-tugas saya mereview semua bukti-bukti, menandatangani voucher, dan mereview semua RAP, membuat budget tahunan baik organisasi maupun program. Halo, saya Nelly Cihenuk, tapi biasa dipanggil Nelly. Di Sanggar Suara Perempuan ini saya bertugas sebagai staf pembukuan. Tugas saya setiap hari adalah menginput laporan keuangan dan tentu saja sesuai dengan proyek-proyek yang ada di SSP, yang bekerja program-program yang ada di SSP sesuai dengan standar pelaporan dari donor masing-masing. Saya menuangkan itu dalam laporan keuangan, membuat jurnal sampai kepada menyerahkan ke direktur untuk ditandatangani. Kemudian saya mengarsipkan baik hard maupun softnya, saya scan. Saya juga dalam tugas keseharian saya recheck kembali support dokumen keuangan meskipun sudah melalui staf keuangan, juga koordinator keuangan, saya tetap melakukan check and recheck, jadi memastikan bahwa support dokumen itu lengkap, baru kemudian saya entry ke laporan keuangan. Nama saya Elvi Nope, biasa dipanggil Elvi. Saya di SSP sebagai staf keuangan. Tugas pokok saya adalah menerima dan mencatat setiap pengeluaran yang dibutuhkan oleh teman-teman yang membutuhkan uang muka. Yang kedua adalah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada di bank. Yang keempat adalah memeriksa setiap bukti-bukti daripada pertanggungjawaban keuangan dari teman-teman yang melakukan permohonan. Yang berikut adalah meminta pertanggungjawaban keuangan dari teman-teman yang melakukan kegiatan. Nama saya Keki, saya sebagai staf administrasi di Sanggar Suara Perempuan. Kegiatan saya sehari-hari mengelola dokumen lembaga, membuat surat sesuai dengan kebutuhan lembaga, mengarsipkan surat dan juga membuat kontrak. Selamat pagi, perkenalkan saya Tika, saya dari divisi sekretariat bagian personalia. Tugas saya setiap hari adalah mengelola data staf dan juga absensi serta daftar hadir staf. Terima kasih. Perkenalkan saya Rambu Atanau Mela, Direktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan. Saya sedikit menjelaskan tentang sejarah Yayasan Sanggar Suara Perempuan ini. Lembaga ini adalah merupakan lembaga swadaya masyarakat yang lahir sejak tahun 1992. Embrionya itu sejak tahun 1992, tetapi kemudian baru berbadan hukum pada tahun 1996. Nah, lembaga ini didirikan atau diinisiasi oleh sejumlah aktivis perempuan saat itu, oleh karena melihat atau situasi yang terjadi saat itu. Ada banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Di antaranya adalah berbagai bentuk ketidakadilan relasi laki-laki dan perempuan yang kemudian berdampak pada berbagai-bagai persoalan sosial yang terjadi, di mana memang mayoritas yang mengalami berbagai bentuk ketidakadilan itu adalah perempuan dan anak. Antara lain dari bentuk-bentuk ketidakadilan itu adalah yang pertama, di mana akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan juga lebih rendah.
kemudian akses terhadap sumber daya juga bagi perempuan dan anak juga rendah, aspek terhadap teknologi, bahkan aspek terhadap berbagai-bagai posisi, termasuk juga posisi strategis dalam masyarakat. Ini juga menjadi persoalan yang saat itu menjadi keprihatinan kami, termasuk juga adalah dalam hal masalah kesehatan itu sendiri yang kami sebut adalah kesehatan perempuan, di mana status kesehatan perempuan saat itu memang sangat memprihatinkan. Masalah gizi itu banyak dialami oleh anak-anak, kemudian juga ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian masalah kematian ibu dan anak saat melahirkan juga itu merupakan sangat tinggi, dan itulah yang membuat kami sejumlah aktivis termasuk saya menggagasi lembaga ini untuk didirikan. Karena saat itu di tahun 90-an memang belum banyak lembaga swadaya masyarakat, kalaupun ada itu lebih banyak bergerak pada isu pertanian, isu pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Sedangkan khusus yang memiliki perhatian terhadap isu keadilan gender, isu kesehatan perempuan secara spesifik, terutama isu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hampir tidak ada. Bahkan juga kita tahu bersama saat itu pemerintah belum juga memiliki perhatian yang spesifik terhadap keberadaan perempuan dan anak. Seperti itu, dan itulah yang membuat kami beberapa orang aktivis perempuan saat itu menggagasi terbentuknya lembaga ini. Karena itu visi dari lembaga ini tentu berubah dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Nah, sampai dengan saat ini visi kami itu adalah terciptanya lembaga yang memiliki sumber daya yang profesional, juga eksis dan konsisten terhadap perjuangan keadilan gender. Kenapa kami memiliki visi ini? Karena kita tahu bersama bahwa lembaga swadaya masyarakat ini kan selalu berubah-ubah. Karena itu kami tetap punya cita-cita bahwa lembaga ini tetap konsisten terhadap perjuangan keadilan gender untuk mencapai relasi yang adil, relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Karena dengan demikian maka kehidupan manusia dalam hal ini perempuan dan laki-laki itu mencapai sebuah kehidupan yang demokratis, adil, sejahtera. Itu. Kemudian kami juga punya beberapa misi, kurang lebih ada 5 misi. Yang pertama itu adalah mewujudkan pendampingan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, ya, yang untuk memperoleh layanan yang prima, layanan yang komprehensif. Itu salah satu yang menjadi misi kami. Yang kedua, tentu juga kalau kita bicara bahwa tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya, terutama perempuan, juga yang sangat rendah di Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini adalah salah satu misi kami, meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran perempuan dan laki-laki. Dalam hal apa? Dalam hal hak asasi itu sendiri, ya, terutama hak-hak perempuan dan hak-hak anak itu sendiri. Itu yang menjadi misi kami yang kedua. Kemudian misi kami yang ketiga itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya perempuan sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh mereka. Ya, karena selama ini memang sebenarnya perempuan tidak berpartisipasi dalam ruang publik itu bukan karena tidak memiliki potensi. Itu ada,
tetapi tidak pernah dikembangkan apa yang menjadi potensi perempuan. Nah, itu yang ketiga, misi kami yang ketiga. Misi kami yang keempat itu adalah tentu saja bagaimana memperjuangkan komitmen pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara dalam hal ini yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap warganya. Jadi salah satu misi kami itu adalah memperjuangkan komitmen pemerintah melalui advokasi kebijakan ya dalam semua level. Karena kami memang kami lebih banyak itu ada di level kabupaten, desa begitu. Dan yang terakhir itu adalah itu bagaimana membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Jadi kami menyadari bahwa kami adalah sebuah organisasi kecil saja. Karena itu ya kami terus membangun, salah satu misi kami adalah networking atau membangun kemitraan dengan semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga agama, ya kemudian lembaga pendidikan, bahkan juga pihak-pihak yang relevan atau yang terkait dengan nilai-nilai perjuangan yang kami lakukan. Struktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan, jadi karena bentuknya organisasi kami ini adalah yayasan, maka kemudian kami merujuk sesuai dengan undang-undang yayasan. Karena itu ada pembina atau pendiri, kemudian ada pengawas, dan yang ketiga itu ada pengurus. Pengurus itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian itu adalah dewan pelaksana. Dalam hal ini ada direktur, wakil direktur, kemudian koordinator divisi. Jadi koordinator divisi itu terdiri dari koordinator divisi kesekretariatan, itu membawahi keuangan, membawahi administrasi dan personalia. Kemudian divisi penguatan kapasitas, kemudian divisi pengorganisasian dan advokasi. Yang keempat itu adalah divisi pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak, dan berikutnya itu adalah divisi komunikasi, informasi, dan publikasi, dan yang terakhir itu adalah divisi fundraising dan kemitraan. Selain dari itu, kami juga punya Women Crisis Center yang berdomisili di Kabupaten Kupang. Itu kami sebut dengan Rumah Perempuan Kupang. Itu merupakan salah satu Women Crisis Center yang kami dirikan pada tahun 2000, karena saat itu memang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang juga cukup tinggi. Ada beberapa program yang dilakukan oleh Sanggar Suara Perempuan sampai dengan saat ini. Yang pertama itu adalah pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. Ya, dalam pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan ini yang dilakukan itu adalah layanan pengaduan, kemudian layanan konseling, dan layanan konseling ini terdiri dari konseling psikologis, kemudian konseling kesehatan, dan konseling hukum. Nah, tentu saja bahwa ini semua khusus untuk layanan konseling hukum dan kesehatan ini kami tidak lakukan sendiri, tetapi itu dengan bermitra atau berjajaring dengan, kalau yang layanan kesehatan berarti dengan pusat-pusat layanan kesehatan. Kemudian kalau layanan hukum ini adalah kami juga bermitra dengan pengacara atau advokat. Nah, tetapi tergantung dari berat ringannya setiap kasus yang kami dampingi dan juga korban itu sendiri. Ya, kami lihat kalau ada yang membutuhkan layanan advokat atau pengacara, maka kemudian kami meng-hire atau merujuk ke pengacara atau advokat.
Begitu juga kalau layanan kesehatan itu biasanya dilihat dari kondisi korban. Kalau korban misalnya membutuhkan layanan kesehatan, maka kemudian kami merujuk untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian selain layanan ini yang kami berikan juga adalah layanan shelter. Jadi setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan rumah aman atau shelter, kami juga menyiapkan shelter. Kita tahu bersama bahwa wilayah layanan kami itu banyak yang sulit dijangkau, dan karena itu demi keamanan korban biasanya kami juga selama menyelesaikan atau selama dalam penanganan kasus kami menyiapkan layanan shelter seperti itu. Nah, selain layanan-layanan yang kami berikan ini, juga saat ini kami sedang mengembangkan atau mengembangkan praktek baik di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Rotendao dan Kabupaten Alor. Nah, syukur sekali bahwa respon pemerintah Kabupaten Rotendao juga sangat tinggi ketika kami melakukan penjajakan, asesmen, dan diskusi-diskusi dengan pemerintah melalui Dinas P3A di sana dan Pusat Layanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ternyata respon pemerintah Rotendao itu luar biasa dengan kami langsung menandatangani MOU bersama. Juga di Alor kami membangun mereplikasi praktek baik yang dilakukan oleh SSP. Nah, tapi di sana itu lebih banyak adalah LSM Mitra. Dan sampai dengan saat ini yang menarik itu anak-anak muda di sana, anak-anak perempuan muda langsung membentuk satu organisasi, walaupun organisasinya ini masih cair. Ini yang namanya organisasi adalah Sanggar Suara Perempuan Alor. Nah, ini adalah anak-anak muda yang ada di dalam organisasi ini. Ya, jadi mereka sudah melakukan banyak hal. Mereka juga sudah menerima pengaduan, memberikan layanan, konseling dan sebagainya. Bahkan mereka juga melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan advokasi di hari-hari besar tentunya. Kemudian program yang kedua itu adalah pengorganisasian masyarakat dan advokasi. Tadi saya katakan bahwa salah satu misi kami itu adalah advokasi kebijakan. Nah, dalam pengorganisasian dan advokasi ini yang kami lakukan adalah bagaimana membangun kesadaran kritis melalui pengorganisasian masyarakat. Jadi melakukan analisis bersama dengan masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu sendiri dan bagaimana mereka menemukan solusi dari setiap persoalan ini. Dan di dalam pengorganisasian dan advokasi ini juga kami mendorong layanan masyarakat itu sendiri. Jadi layanan yang kami sebut layanan berbasis komunitas, di mana sejumlah masyarakat di situ membentuk, ada juga yang bersifat individu, tetapi juga ada yang terbentuk dalam sebuah organisasi masyarakat yang menjalankan peran adalah melakukan pemantauan, pendokumentasian, menerima pengaduan, kemudian juga memberikan layanan konseling dan sebagainya. Nah, itu disitulah yang bagian-bagian yang dikerjakan dalam program pengorganisasian dan advokasi ini. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini betul-betul tokoh-tokoh agama juga memiliki dukungan yang sangat besar terhadap kerja-kerja. Bahkan tokoh-tokoh agama sendiri terlibat sangat aktif bagaimana melakukan pemantauan, karena kita tahu bersama mereka punya umat, mereka punya jemaat, sehingga mereka juga memberikan layanan yang sama seperti yang kami lakukan. Kadang-kadang kalau persoalannya berat, mereka rujuk ke kami, atau yang membutuhkan penanganan kasus secara
penyelesaian hukum, mereka rujuk ke kami, dan itu yang kami lakukan. Dan melalui pengorganisasian dan advokasi ini kami menemukan model-model pendekatan yang baru. Salah satu pendekatan yang dikembangkan melalui program ini adalah pendekatan yang disebut dengan laki-laki baru. Kita tahu bersama untuk mengurangi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu saja bukan hanya perempuan yang diberdayakan, tetapi juga kesadaran kaum laki-laki itu sendiri sebagai salah satu pelaku perlu disadarkan. Lalu kemudian pendekatan laki-laki baru inilah yang juga menolong kami untuk bagaimana mendorong tercapainya relasi gender yang adil, kemudian berupaya untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini salah satu pendekatan yang kami lakukan. Oh ya, tadi di dalam program pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak itu korban itu juga kami sedang mengembangkan salah satu pendekatan dari pemerintah daerah melalui dinas sosial, yaitu yang kami sebut dengan sistem layanan rujukan terpadu. Nah, pendekatan ini adalah sebenarnya untuk memastikan perempuan dan anak korban kekerasan itu mendapatkan layanan yang komprehensif. Ya, jadi ketika korban itu belum memiliki jaminan-jaminan yang sebagaimana itu yang merupakan hak mereka. Contohnya misalnya jaminan kesehatan, mereka belum ada. Melalui sistem layanan rujukan terpadu ini kita rujuk ke dinas yang terkait untuk memenuhi hak mereka. Atau mungkin perumahan yang layak mereka tidak miliki karena mereka dari ekonomi lemah, itu juga kita rujuk ke dinas yang membidangi itu, dinas perumahan rakyat dan seterusnya. Begitu juga kalau identitas mereka belum punya kartu keluarga, belum punya KTP dan sebagainya, nah nanti kami akan juga rujuk ke Dukcapil, dinas kependudukan dan catatan sipil, untuk mereka bisa mendapatkan kartu keluarga, KTP dan seterusnya. Nah, ini yang kami kembangkan, yang kami sebut dengan sistem layanan rujukan terpadu. Kemudian yang berikut, program yang ketiga itu penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas ini yang biasanya kami lakukan adalah bagaimana sosialisasi, pelatihan, magang kerja, kemudian workshop dan sejenisnya. Artinya penguatan kapasitas ini kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kami dampingi. Ya, seperti itu. Yang terakhir itu adalah program kami sebagai pusat informasi. Jadi itu komunikasi, informasi dan publikasi. Kami juga menerbitkan sejumlah media-media cetak seperti booklet, seperti leaflet, kemudian ada newsletter yang 2 bulanan, seperti itu. Nah, ini terus kami sebarluaskan ke masyarakat untuk mereka juga memiliki informasi-informasi ini. Kemudian yang berikut juga adalah kami menggunakan media elektronik. Media elektronik itu dalam hal ini radio sebagai untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Jadi ini yang kami lakukan. Isu yang kami sebarluaskan itu adalah tentu sehubungan dengan apa yang kami kerjakan. Ya, selama ini isu hak asasi manusia, isu gender, kemudian kekerasan terhadap perempuan, isu HIV/AIDS, dan kesehatan reproduksi. Nah, itu yang kami sebarluaskan. Jadi jumlah dampingan dari Yayasan Sanggar Suara Perempuan saat ini untuk keseluruhan TTS dan kalau di Kabupaten Kupang itu 3 kecamatan dan 4 desa. Kalau untuk Kupang, TTS Timur Tengah Selatan itu saat ini itu 8 kecamatan, kemudian 22 desa dan 31 kelompok. Nah, yang saya sebutkan tadi ini adalah yang merupakan dampingan secara intensif. Kalau kami menyebutkan ada target langsung dan ada target tidak langsung. Nah, target langsung ini yang kami sebutkan itu adalah yang didampingi secara intensif.
Itu yang tadi saya sebutkan, 8 kecamatan, 22 desa dan 31 kelompok. Tetapi yang tidak langsung itu kami mencakup 1 kabupaten, yaitu 32 kecamatan, 278 desa dan kelurahan. Nah, kalau kita sebutkan kalau dari segi jumlah, selama ini yang menjadi dampingan kami itu mencapai kurang lebih 10 ribuan, karena biasanya ini sebenarnya kecamatan ini ada yang sudah phasing out, karena kami punya kebijakan itu kalau sudah didampingi 5-10 tahun, kami rasa di lokasi desa atau kecamatan yang sudah betul-betul sudah mandiri, ya kami tinggalkan itu dan kami masuk ke wilayah lain lagi. Jadi untuk saat ini yang kami laporkan itu 8 kecamatan saja. Tetapi sebelumnya itu lebih dari itu karena yang lainnya sudah phasing out. Tentu saja dalam perjalanan mengembangkan program di wilayah Kabupaten TTS, kami memiliki kendala dan hambatan. Yang pertama itu berkaitan dengan layanan, pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi biasanya perempuan dan anak korban kekerasan itu yang melapor, mereka semua itu tidak memiliki alat komunikasi berupa HP, sehingga kalau mereka datang mengadu, kemudian kita membantu mereka untuk menyelesaikan kasus mereka kembali, itu untuk kita mengikuti sejauh mana perkembangan mereka itu agak sulit, karena kadang-kadang mereka tidak memiliki alat komunikasi. Jadi kita harus mengunjungi mereka seperti itu. Itu menurut kami merupakan salah satu kendala. Yang berikut juga adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang didampingi kalau dia dari kaum disabilitas. Ya, kami sampai dengan saat ini memang teman-teman sudah pernah dilatih bagaimana bisa menggunakan bahasa isyarat ketika berhadapan dengan perempuan dan anak korban kekerasan yang difabel. Tetapi toh itu juga masih merupakan kendala bagi kami, terutama bagi korban yang tidak melalui pendidikan di sekolah luar biasa, sehingga mereka tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat dan sepertinya itu. Nah, ini merupakan kendala. Kemudian yang berikut juga kendala adalah di mana pelaku melarikan diri. Jadi misalnya pelaku perkosaan, pelaku kekerasan, seperti itu, biasanya ketika laporan itu sudah sedang diproses, pelakunya belum sempat ditahan oleh aparat penegak hukum atau penyidik dalam hal ini, ya dia melarikan diri. Nah, ketika pelaku itu melarikan diri, ini biasanya di dalam penanganan itu menjadi terhambat. Nah, ini yang merupakan kendala. Kemudian untuk kasus kekerasan seksual, ya kita bersyukur ya bahwa baru-baru saja bulan lalu ini payung hukum itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual itu sudah disahkan ya oleh pemerintah pusat, oleh Ketua DPR RI, begitu. Tetapi sebelumnya itu kita memang masih mengalami kesulitan dalam hal penanganan hukum, di mana memang payung hukum tentang kekerasan seksual ini belum dimiliki. Kita tidak bisa mengandalkan KUHP itu sendiri karena tentu saja ada punya keterbatasan di dalam KUHP. Nah, kita bersyukur walaupun itu baru disahkan, tentu masih butuh peraturan-peraturan lain, misalnya peraturan pemerintah untuk bagaimana itu bisa diimplementasikan. Dan yang menjadi PR berat kita juga adalah bagaimana terus mengkawal implementasi dari sebuah payung hukum itu. Ini menurut kami merupakan salah satu kendala.
Yang berikut terutama pada masa pandemi COVID-19. Memang saat ini sudah sudah reda, kita sudah masuk dalam endemi, tetapi pada hampir 2 tahun kita mengalami kendala, hambatan tersendiri karena kemudian perempuan dan anak korban kekerasan tidak bisa mendapatkan layanan secara langsung tetapi melalui online dan sebagainya. Kami rasa ini juga merupakan salah satu kendala atau tantangan. Kemudian yang saat ini yang sedang sebenarnya kami perjuangkan itu adalah bagaimana kelompok-kelompok basis yang kami organisir dan terbentuk itu adalah memiliki legalitas dari pemerintah desa. Kenapa penting legalitas dari pemerintah desa? Agar mereka sendiri juga memiliki akses terhadap dana desa. Nah, ini belum semua kelompok dampingan kami ini memiliki legalitas dalam bentuk SK surat keputusan kepala desa. Kemudian yang terakhir itu adalah yang kami sebenarnya punya aset yang cukup cukup banyak. Nah, pengelolaan aset secara profesional itu menurut kami masih menjadi kendala tersendiri. Hasil terbaik yang dicapai sampai saat ini, ya kami merasa bahwa yang pertama, kami masih eksis sampai dengan saat ini, itu menurut kami adalah hasil terbaik yang luar biasa. Karena pengalaman menunjukkan bahwa kita ini LSM kan tidak menentu. Kadang kita eksis, kadang kita bubar, begitu. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih eksis, saya kira ini juga adalah hasil terbaik yang mampu kami pertahankan sampai dengan detik ini. Jadi kepercayaan mitra terhadap lembaga ini masih tetap ada dari dulu, sejak berdiri sampai dengan saat ini adalah merupakan hasil yang terbaik. Karena itu kami berharap terus kepercayaan ini kami jaga untuk terus kami tetap eksis demi perempuan dan anak yang membutuhkan layanan dari kami. Kemudian yang berikut itu adalah juga hasil yang terbaik yang menurut kami sampai dengan saat ini, ya pengakuan pemerintah cukup besar terhadap kami. Ya, jadi posisi tawar kami dengan pemerintah ya masih tetap ada sampai saat ini. Nah, salah satu buktinya adalah bahwa di setiap perumusan kebijakan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, SSP selalu dilibatkan. Misalnya dalam penyusunan RPJMD kabupaten, itu SSP menjadi salah satu tim inti di dalamnya untuk ikut bagaimana mendesain, merencanakan atau mengemas dokumen RPJMDes. Ya, ini juga menjadi kesempatan kami bagaimana perjuangan keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu ada di dalam kebijakan tertulis kabupaten ini dalam RPJMD. Kemudian yang berikut yang menurut kami itu juga adalah sesuatu yang berhasil. Sampai dengan saat ini kami bangga bahwa perempuan-perempuan yang selama ini kami kapasitasi, mereka sudah ada dalam posisi strategis, walaupun itu ada di tingkat desa. Jadi rata-rata yang perempuan-perempuan, kader-kader perempuan yang kami kapasitasi itu sekarang sudah ada kepala desa, keterlibatan mereka dalam KUR pemerintahan, ya, di dalam aparat pemerintahan desa, mereka juga terlibat dalam badan perwakilan desa dan macam-macam. Bahkan di lembaga-lembaga agama mereka juga punya posisi yang posisi sebagai pengambil keputusan. Dan menurut kami ini juga adalah satu keberhasilan yang selama ini kami capai. Kami dari kelompok JPMP, Jaringan Peduli Masalah-Masalah Perempuan,
khususnya di desa, yaitu di Desa Biloto. Kebetulan kami yang ada 4 orang. Saya sendiri nama Deplonia Lemani. Saya sebagai sekretaris kelompok, yaitu kelompok JPMP. Dan ada 3 orang teman saya. Ada Mama Selvebri Nenomel di bidang pendampingan, dan ada Mama Selviana Lemani dari bidang pemberdayaan, dan Mama Rosalina Tapenu juga dari bidang pemberdayaan. Baik, kami dari kelompok JPMP di bawah naungan atau di bawah dampingan SSP SOE, kami di sini punya beberapa kegiatan, yaitu salah satu kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi. Dan untuk kegiatan sosialisasi biasanya kami lakukan ada pertemuan-pertemuan dusun, di rayon atau ibadah-ibadah rumah tangga dari gereja, dan juga biasanya kalau ada perkunjungan dari pemerintah desa ke dusun-dusun, itu kami juga diikut sertakan untuk menyampaikan informasi-informasi menyangkut dengan perlindungan perempuan dan anak. Dan kegiatan yang lain yaitu kegiatan pendampingan bila ada masalah yang dilaporkan ke kami yang terjadi di desa. Dan program-program yang pernah kami lakukan itu sebelumnya kami sudah programkan di awal tahun atau akhir tahun sebelum tahun program berjalan, itu kami buat program-program tentang kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pemberdayaan, serta ada juga penguatan kapasitas. Itu program-program yang kami lakukan di kelompok JPMP di Desa Biloto. Yang berikut manfaat yang sudah kami rasakan, khususnya biasanya ke masyarakat itu kami melihat bahwa ada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan itu ternyata ada perempuan-perempuan desa yang biasanya kami di sini bilang mama-mama, itu kami melihat bahwa mereka merasa diberdayakan lewat kegiatan-kegiatan menenun. Itu seperti ada perkembangan baik. Yang berikut yang kami rasakan untuk kami ada di kelompok itu ternyata bahwa perempuan bisa diperhatikan kalau kita melakukan hal-hal positif dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bergereja. Di dalam kehidupan berkelompok, khususnya kelompok JPMP ini juga, dia tidak berjalan mulus juga, tetapi khususnya di dalam keanggotaan itu masih ada anggota yang merasa kegiatan berkelompok itu masih tidak terlalu penting, sehingga kalau ada pertemuan kelompok masih ada juga anggota yang tidak terlalu setia begitu. Terus yang berikut, hambatan lain itu kalau di dalam bidang pendampingan itu terkadang hubungan kedekatan keluarga atau kekerabatan ini bisa membuat kita seperti merasa berat untuk menangani persoalan atau kasus yang kita terima. Itu hambatan untuk pendampingan. Yang berikut harapan, kami punya harapan dari khususnya untuk pemerintah desa, supaya kalau bisa kami diperhatikan untuk semacam dana begitu untuk mendukung kami dalam kami melaksanakan tugas kami di kelompok atau kerja-kerja kami di dalam kelompok. Dan yang berikut mungkin kalau kami sebagai relawan, ya paling kurang karena di sini ada kata negara, kalau bisa negara juga bisa mengakui kami, artinya kami tidak terlepas bahwa hanya begitu-begitu saja, tapi kalau bisa ke depan mungkin kami pengurus ini semacam ada SK dari Bupati supaya kami bisa artinya punya payung atau keterikatan dengan negara begitu. Yang berikut untuk program-program ini kami di sini kami melihat kegiatan pemuda remaja bahkan anak-anak di gereja ini kegiatannya berjalan baik, sehingga kami berpikir ke depan kami bisa membentuk kelompok, karena di sini sudah ada kelompok LLB yaitu laki-laki baru, ada pemuda gereja,
ada JPMP, kami berpikir khusus untuk remaja itu kami mau bentuk satu kelompok. Mungkin kami mau kasih nama, beri nama kelompok belajar gender ke apa, mungkin ke depan kami punya satu niat untuk bentuk itu kelompok. Manfaat yang sudah kami dapat dari kegiatan kami selama kami mengikuti kegiatan di SSP sebagai fasilitator kami, yaitu kami ketika kami mengikuti ada perlombaan, ada sosialisasi yang diberikan dari SSP, dan juga ada peningkatan kapasitas lain yang kami ikut. Bahkan itu kami juga mendapat penghargaan, dan juga kami mendapat motivasi untuk kami selalu terus untuk belajar. Dan kami di sini mungkin kami anggota baru yang baru dilatih, tetapi kemampuan kami ingin untuk kami bisa mengembangkan kemampuan kami untuk kami boleh melakukan di dalam desa kami. Selama ini kami sudah diperlengkapi lewat kegiatan SSP, sehingga perempuan juga dinilai mampu untuk maju ke depan. Tidak sama ke waktu dulu orang tua kami, perempuan itu di belakang. Tapi sekarang ini sudah ada perempuan yang ada di depan. Termasuk saya juga, saya pernah masuk calon kepala desa, tapi tidak lolos. Itu tidak menjadi suatu yang bagi kami merupakan suatu yang ketinggalan. Tapi artinya kami berani maju, itu pertanda bahwa perempuan itu berani maju ke depan. Karena ada di barisan belakang kami, pasti ke depan itu Tuhan sudah mempersiapkan. Dan kami juga berharap supaya ke depan ya di desa kami ini bisa ada perempuan yang menjadi pemimpin. Dan sekarang juga di desa kami sudah ada 3 perempuan yang duduk di bagian pemerintahan. 2 KAUR, 1 kepala dusun. 2 KAUR dan 2 dusun. Jadi kami merasa bangga. Karena lewat kegiatan SSP ini perempuan diberikan kesempatan untuk bisa maju ke depan. Dan kami juga berharap sekiranya ke depan kita berbuat baik, pasti Tuhan mempersiapkan yang lebih baik bagi kita sebagai perempuan. Karena sekarang ini perempuan dan laki-laki ini artinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Manfaat lain dari saya menjadi pengurus kelompok JPMP atau yang biasa kadang orang bilang aktivis perempuan di desa. Kemarin saya mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang kerja, yaitu pendampingan kasus di desa. Yang berikut, ketika kami mendapat begitu banyak informasi dari SSP, kami juga diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan lomba dan ada jambore di tingkat lembaga. Dan untuk itu saya pernah dapat juara penyuluhan tentang materi wajib belajar 12 tahun. Dan pernah juga juara 2 menulis artikel tentang mimpi perempuan dan penyuluhan tentang kekerasan terhadap istri. Terus yang berikut, saya juga dapat disposisi dari lembaga untuk ikut kegiatan Posdaya tahun 2013 di Haryono Suyono Center di Jakarta. Yang berikut manfaat lain, bahwa ketika sebelum kami menjadi anggota, kami tidak berani untuk ada di depan banyak orang. Tetapi ketika kami sudah menjadi anggota kelompok, kami berani untuk menyatakan hal yang menurut kami perempuan diabaikan. Itu kami tidak senang dengan itu dan kami berani untuk menantang itu. Saya kasih salah satu contoh, kebiasaan kalau ada rapat-rapat, quorumnya bahwa harus ada keterwakilan dari perempuan. Tetapi ketika perempuan itu ada dalam rapat itu, tugasnya adalah untuk siap minum, siap makan, dan lain sebagainya. Tetapi
ketika kami sudah memahami bahwa perempuan juga penting untuk duduk dalam sebuah forum rapat, maka kami menantang untuk kami harus ada di ruang rapat. Dan itu hal yang biasa saya lakukan. Undangan saya akan pegang dan saya akan menyampaikan saya hadir untuk ikut rapat, bukan hadir untuk siap minum. Dan mungkin saya tambahkan sedikit tentang hambatan. Ketika kita menjadi aktivis perempuan walaupun hanya di desa, banyak orang melihat bahwa kita mampu untuk menjadi pemimpin. Dan tadi kita baru bahas tentang proses pemilihan kepala desa di sini. Saya didatangi oleh beberapa kelompok orang tua untuk ikut calon kepala desa. Nah, satu hal yang menghambat saya untuk saya tidak bersedia adalah hubungan kekerabatan. Saya melihat bahwa yang menjadi lawan itu tua sekali dari saya sehingga saya tidak berani. Dan yang berikut program lain yang belum saya sampaikan yaitu tentang advokasi. Jadi kami advokasi bukan hanya mendampingi anak atau perempuan korban kekerasan, tetapi kami juga mengadvokasi dana desa untuk kalau bisa ada sedikit bantuan yang diulurkan ke kami di kelompok. Dan juga kami ada advokasi-advokasi program yang kami sinkronkan dalam program-program di gereja dan bahkan juga dalam kehidupan lingkungan kami, karena kebetulan sekali kami punya anggota yang juga adalah kepala dusun, sehingga kami lebih gampang untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang isu-isu perempuan dan anak. Nama saya Livinus Ufi, Desa Biloto, lahir pada tahun 1955 dan kami ditugaskan sebagai KPAD di Desa Biloto. Kami dipercayakan oleh lembaga, khususnya PLAN dan juga SSP, untuk bagaimana melakukan yang terbaik bagi generasi, yaitu anak dan perempuan. Kami beberapa waktu lalu melakukan sesuatu dan kami berdampingan atau hubungan kerjasama antara LSP, JPMP dan KPAD. Kami tidak bisa bercerai. Ketika ada masalah menyangkut anak, maka kami ada hubungan kerjasama dengan JPMP karena itu juga menyangkut anak dan perempuan. Oleh karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pemerintah juga. Jadi apabila ada masalah, kami kawan JPMP dan KPAD punya hubungan kerjasama dengan pemerintah, karena pemerintah itu merupakan mereka mendampingi kami juga dan memberikan jalan terbaik untuk bagaimana anak-anak itu dilindungi, juga khususnya anak perempuan. Baik, ada beberapa hal yang kami sudah mendampingi atau beberapa kasus yang kami tidak menangani, tapi kami mendampingi. Juga SSP juga membantu kami ketika kami membawa kasus ke SSP, maka SSP juga respon terhadap masalah-masalah itu. Juga bukan hanya di dalam Desa Biloto, tetapi juga ada di desa tetangga yang ketika mereka mendapat masalah tentang menyangkut anak, maka mereka menghubungi kami dan kami juga peduli terhadap apa yang mereka sedang melaporkan itu, yaitu masalah perempuan dan anak, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian kekerasan psikis, penelantaran, kemudian seksual, kemudian KDRT. Desa Biloto dan kelompok JPMP Biloto merupakan salah satu dari kelompok dampingan Sanggar Suara Perempuan. Dari 36 kelompok dampingan dari Sanggar Suara Perempuan, salah satunya Desa Biloto. Dan kegiatan-kegiatan pengorganisasian kelompok ini setiap bulan itu kita melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok-kelompok ini, diskusi tematik, sehingga selain pelatihan-pelatihan yang dilakukan di SSP sendiri, kami juga melakukan diskusi-diskusi dengan anggota kelompok untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi di desa mereka masing-masing. Nah,
Kalau kita melihat kegiatan-kegiatan dari pengorganisasian ini sendiri, kita melihat potensi-potensi yang ada di desa, sehingga anggota-anggota kelompok yang berpotensi kami rekomendasi untuk kalau bisa pada saat pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, baik itu pelatihan, contohnya pelatihan konseling, kami rekomendasikan beberapa orang yang memang punya kapasitas untuk melakukan konseling terhadap korban apabila terjadi kasus di desa mereka. Sehingga yang tadi kami sudah sama-sama lihat bahwa salah satu contoh dari desa Biloto ini, bahwa mereka sudah terlibat dengan Sanggar Suara Perempuan sudah cukup lama, mendapat kapasitas dan akhirnya juga dihargai dengan karena kerja-kerja mereka dihargai pada saat mengikuti perlombaan dimanapun kami ikutkan mereka, sehingga mereka juga diberi penghargaan untuk memotivasi mereka. Dan saat ini kami juga memang melibatkan para pemuda, khususnya anak-anak muda, untuk bagaimana pengkaderan ke depan. Jadi tidak hanya orang-orang tua saja, tapi juga anak-anak muda mulai kita kapasitasi untuk bagaimana ke depan bisa melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan. Untuk kelompok pemuda sendiri, itu ada kelompok pemuda yang kita kapasitasi untuk merubah cara pandang mereka, bagaimana relasi mereka dari awal mereka berrelasi dengan perempuan, laki-laki dan perempuan. Bagaimana laki-laki juga mulai menghargai perempuan dan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan domestik yang oleh perempuan, sekarang ini juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini mereka masuk dalam kelompok-kelompok laki-laki baru, laki-laki dengan cara pandang yang baru, bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki. Dalam program pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ada Sanggar Suara Perempuan juga menyediakan layanan shelter atau rumah aman atau rumah singgah sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Maksud dan tujuan penyediaan rumah aman atau shelter agar memberi perlindungan sementara bagi korban yang karena satu terancam akibat terancam dari suami, lari dari rumah, kemudian tidak punya keluarga ketika ingin melaporkan kasusnya ke Polres dan memilih untuk menginap sementara, maka Sanggar Suara Perempuan menyediakan fasilitas rumah aman atau shelter bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dan saat ini ada seorang ibu bersama 5 orang anak yang sudah menginap di shelter Sanggar Suara Perempuan lebih kurang sudah 3 minggu. Dan ibu ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang mana mengalami penganiayaan dan seorang anaknya juga mengalami kekerasan seksual dari suami atau ayah dari anak tersebut. Saat ini saya ada bersama dan 5 orang anak dan selama berada lebih kurang 3 minggu di rumah aman ini sudah mulai bisa beraktivitas dengan keterampilan yang dimiliki, yaitu menenun, dan SSP memfasilitasi menyediakan alat tenun juga benang. Mama, ketika SSP
pergi jemput mama dan anak-anak, mama punya perasaan seperti apa? Mui perasaan karena au malino ha om kantor i ha lapor hane o amangkane au mone. Natin hai mi hoen hai anin ne tauf nim la i hai hamalin. Misi mi kekerasan yo kau numpali sau om ha tamak lapor ha hai amanambi hai ume. Baik. No, selama ini mama sudah 3 minggu di sini. Mutninat on mela nan ini klete numbi kantor i. Aman-aman ibu. Anak-anak dong? Aman cu ibu. Masih ingat bapak kok tidak lagi? Oka umnau fa ibu no ingke kerasan yo ke manenu manha mui ke manenu ibu oka mau tat nahane tasana hane cuy thai aku anim aman ibu. Yang SSP buat untuk dengan anak-anak baik atau tidak? Leko ibu. Selama ini anak-anak juga sudah bisa aman kok atau mereka masih rasa takut dengan bapak? Aman ibu. Hai aman oke. Oh iya baik. Nah sekarang mama punya masalah sulapor habis di polisi. Mama dengan anak-anak dong suka kasih keterangan di polisi. Nah dari mama sendiri kira-kira ini masalah kita damai di polisi atau bagaimana? Palisan dan nahanati ibu hantam off ibu. Mama son sayang like iya. Nah, lalu nanti mama pulang nanti di kampung ini hidup dengan anak-anak dong nanti bagaimana? Teon ha kuila au sium teno ha teon ha atau nembang kau ha jamin sin ibu mau toflene. Kalau anak-anak dong mau begitu atau bagaimana? Sintan lumin ona ibu. Ini bosan di sini atau bagaimana? Kok ini 3 minggu ini? Kalau ikan bosan fa ibu tanbi itan aman ibu. Tapi mau kembali ke rumah kok tidak? No hektar na ibu hana au fain ibu. Iya. Karena wak na pak fani mis no fatiah nayat inan anjam anak mayat kenya. Gak bisa na pak fani. Mau tafe polisi sini nahan jemputan ikine mana au betau na fani. Kami bersyukur bahwa kami sebagai salah satu lembaga anggota JLPK, Sanggar Suara Perempuan juga adalah merupakan salah satu anggota JLPK. Saya kira ini dan keanggotaan kami kalau tidak salah itu kami mulai menjadi anggota itu adalah 2002 sampai dengan saat ini. Menurut kami manfaatnya ya tetap ada karena kami rasa bahwa JLPK itu ada di tingkat nasional ya, sehingga ada sesuatu yang menjadi kebutuhan kami terkait dengan pengembangan program atau isu-isu yang sedang kami kerjakan, ya kami merasa bahwa kami punya mitra, kami punya kawan yang bisa menjadi penyalur informasi atau mendukung kami dalam hal-hal terutama dalam hal advokasi di tingkat nasional. Dan itu yang menurut kami merupakan salah satu keuntungan atau salah satu sisi positif dari kami berada di sebagai anggota JLPK. Sekalipun sejarah berdirinya Sanggar Suara Perempuan secara independen, jadi tidak dibawa salah satu gereja atau lembaga gereja apapun, tetapi secara mandiri. Tetapi kami dalam hal ini juga ada dalam sebagai anggota JLPK. Saya kira ini adalah merupakan sisi yang positif bagi kami ketika kami berada di sebagai anggota JLPK. Hal yang berikut adalah manfaat atau keberadaan di tingkat region.
Memang selama ini dalam setiap kali pertemuan rapat baik itu secara offline dan online, SSP termasuk salah satu lembaga yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh JLPK. Termasuk juga kami aktif membayar yuran, itu perlu kami sampaikan walaupun kadang kami lupa dan agak sedikit terlambat, kalau diingatkan baru kami membayar, tetapi kami termasuk juga yang secara kontinu membayar tanggung jawab kami, yaitu yuran sebagai anggota JLPK. Nah, mungkin kalau boleh usul ya, keberadaan region memang cukup bermanfaat. Hanya mungkin ke depan kita perlu tingkatkan berupa pertemuan-pertemuan koordinasi yang agak sering barangkali. Kalau selama ini yang kami rasakan kadang-kadang 6 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali. Nah, kalau bisa ke depan ini bagaimana caranya, tidak selalu offline. Kalau offline pasti membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi bisa kita kembangkan pertemuan-pertemuan koordinasi sebagai wadah sharing pembelajaran di antara kita, anggota-anggota JLPK, baik yang ada di masing-masing region itu atau bahkan juga yang ada di tingkat nasional. Ini sih menurut kami yang bisa kami sampaikan. Termasuk juga adalah bagaimana peran Seknas JLPK itu sendiri yang terus membangun komunikasi yang intens dengan kami yang ada di region. Saya kira itu.